Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi perkebunan di Indonesia. Komoditas yang menjadi andalan utamanya adalah kopi. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019, bahwa dari 34 provinsi yang berada di negara Indonesia, produktivitas kopi di Sumatera Utara terdapat pada peringkat pertama. Dalam pembangunan pertanian, masih banyak kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kendala tersebut menyebabkan sulitnya para petani untuk berkembang. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pemerintah membentuk sebuah lembaga yang dapat disebut dengan penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian memiliki tugas yang berat dalam memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas secara maksimal, namun harus tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Desa Said Butu Saribu adalah salah satu desa di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa Said Butu Saribu memiliki 7 dusun dengan luas wilayah 21,75 km persegi. Desa Said Butu Saribu merupakan salah satu desa yang memproduksi kopi Arabica, serta kegiatan penyuluhan masih aktif dilakukan. Maka, peneliti menjadikan desa tersebut sebagai studi kasus penelitian. Selain menanam kopi, petani di daerah tersebut juga menanam tanaman obat serta tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kelompok tani yang ada di Desa Said Butu Saribu yaitu kelompok tani Maju Jaya. Penyuluh bekerja sama dengan pihak Starbucks dalam pembudidayaan tanaman kopi Arabica guna meningkatkan produktivitas kopi tersebut. Bapak Taufan selaku pihak Starbucks membantu langsung para petani dalam hal cara penanaman serta perawatan tanaman kopi yang baik. Pihak Starbucks juga memberikan bibit kopi yang berkualitas. Berikut merupakan penjelasan yang diberikan oleh penyuluh Desa Said Butu Saribu terkait dengan jenis-jenis tanaman kopi yang ditanam di desa tersebut. Ini varietas Komasti, Komasti yang udah bibit yang berasal dari Jember. Nah, baru ciri-ciri apa ini? Pucuk daun, dia hijau agak kemerahan. Nah, baru ini buah perumpun sekitar 18-22 dan dia dalam satu ranting akan menghasilkan sebanyak 12-14 rumpun. Ini ada juga daunnya tebal dan agak lebar, hampir sama dari kopi Robusta. Nah, ini salah satunya varietas Komasti. Oke. Ini varietas Sigala Rutang. Ini Sigala Rutang adalah merupakan tanaman IG Kabupaten Simalungun. Ini ada sedikit kelemahan. Ini tidak tahan terhadap serangan nematoda dan dia sangat rentan serangan terhadap cacar daun. Kalau produksi ini produksinya sangat tinggi dan istilahnya perumpun sama juga sekitar 18-22 biji. Dan nanti dia dalam satu ranting akan menghasilkan sekitar 12-14 rumpun. Kalau cita rasa ini sangat baik dan ini dia mempunyai
pucuk berwarna merah. Ini varietas Ateng Super yang kita ambil benihnya dari Aceh. Ini ciri-cirinya, daun dia pucuk berwarna hijau, daun agak melebar dan tebal. Ini termasuk tahan terhadap cacar daun dan nematoda. Nah, ini juga sama dalam perumpun, dia rata-rata bisa menghasilkan sekitar 18 sampai 22 biji, dan dalam satu cabang dia bisa menghasilkan sekitar 18 rumpun. Berikut ini merupakan tabel 44 karakteristik responden petani kopi Arabica berdasarkan umur. Yang paling banyak yaitu petani kopi yang berumur 60-69 tahun dengan jumlah 17 orang. Tabel 45 karakteristik responden petani yang paling banyak berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 38 orang. Pada tabel 46 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden petani kopi Arabica yang paling banyak adalah petani yang menempuh pendidikan SMA, yaitu sebanyak 15 orang. Pada tabel 47, dapat dilihat bahwa responden petani kopi Arabica yang memiliki jumlah tanggungan yang paling banyak berada pada 1-2 orang tanggungan, yaitu sebanyak 16 orang. Tabel 48, karakteristik responden petani kopi Arabica berdasarkan luas lahan. Petani kopi yang paling banyak adalah petani yang memiliki luas lahan 0,2-0,4 hektar, yaitu sebanyak 14 orang. Tabel 49, karakteristik petani kopi Arabica berdasarkan pengalaman bertani. Dapat dilihat bahwa pengalaman bertani responden petani kopi yang paling banyak adalah pada rentang 11-20 tahun, yaitu sebanyak 14 orang. Tabel 51, uji validitas dan reliabilitas penyuluh sebagai dinamisator atau X1. Dari tabel 51, dapat dilihat bahwa R hitung keseluruhan instrumen lebih besar daripada R tabel, dan alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item penyuluh sebagai dinamisator atau X1 yaitu valid dan reliable untuk dijadikan instrumen penelitian. Tabel 52, distribusi jawaban responden dari penyuluh sebagai dinamisator atau X1. Dari tabel 52, didapat rata-rata keseluruhan sebesar 4,13, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh berperan penting sebagai dinamisator. Tabel 53, uji validitas dan reliabilitas penyuluh sebagai fasilitator atau X2. Dari tabel 53 dapat dilihat bahwa R hitung keseluruhan instrumen lebih besar dari R tabel, dan alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item instrumen penyuluh sebagai fasilitator atau X2 yaitu valid dan reliable untuk dijadikan instrumen penelitian. Tabel 54, distribusi jawaban responden dari penyuluh sebagai fasilitator atau X2. Dari tabel 52 didapat rata-rata keseluruhan sebesar 3,69, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh berperan penting sebagai fasilitator. Tabel 55, uji validitas dan reliabilitas penyuluh sebagai motivator atau X3. Dari tabel 55 dapat dilihat bahwa R hitung keseluruhan instrumen lebih besar dari R tabel, dan alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item instrumen penyuluh sebagai motivator atau X3 yaitu valid dan reliable untuk dijadikan instrumen penelitian. Tabel 56, distribusi jawaban responden dari penyuluh sebagai motivator atau X3. Dari tabel 56 didapat rata-rata keseluruhan sebesar 4,32, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh berperan sangat penting sebagai motivator.